Bab 1561. Nama, rahasia budidaya tertinggi penulis, Mo Fenglai. Plus matikan mengatur ulang. Pada awalnya, siapa yang memberitahuku bahwa wilayah Raja Ling tidak cukup baik untuk aku negosiasikan? Pada awalnya, siapa yang membujuk raja ini untuk membicarakan kerja sama dengan Raja Roh setelah dia memperbaiki tulang giok? Saat itu, siapa bilang Raja Ling berlatih di Akademi Tianhuang, dan dia tidak bisa melarikan diri di bawah kendali raja ini? Orang ini keji, dan dia harus dihukum berat karena mengabaikan urusan penting rajaku. Tiba-tiba, sosok merah itu kembali marah, dan mengejar masalah lama. Ya, itu bawahan. Pramugara Liao gemetar dan mengakui. Kurang ajar kau, sosok merah itu sangat marah. Bawahan ini pantas mati, dan bersedia dihukum oleh Raja Chang. Pramugara Liao jatuh ke tanah, kepalanya menempel di tanah. Saranmu tidak tepat, menyebabkan raja ini menderita kerugian besar. Raja ini harus dihukum berat, agar bisa menjadi contoh bagi orang lain. Sosok merah itu masih marah, dan memutuskan lagi, raja ini akan menghukummu, kamu akan dihukum dengan membatalkan gaji bulananmu bulan ini, dan akan segera dieksekusi. Terima kasih, Raja Chang, atas kebaikanmu. Pramugara Liao tampak tidak berdaya, tetapi dia tidak punya pilihan selain berterima kasih padanya dengan getir. Lu Chen itu, terlalu penuh kebencian, raja ini ingin memberinya pelajaran berdarah. Sosok merah itu tidak lagi terlibat dengan Steward Liao, tetapi berbicara tentang Lu Chen. Lu Chen mengganggu rencana Raja Chang, itu sangat penuh kebencian, jika kamu tidak membunuhnya, itu tidak akan cukup untuk membuat marah rakyat jelata. Butler Liao segera menyetujuinya. Kemarahan publik apa? Ini urusan raja, ada apa dengan rakyatnya? Sosok merah itu tidak puas dengan cara Steward Liao menamparkan pantatnya, mendengus dingin, dan berkata, meskipun Lu Chen penuh kebencian, dia tetaplah seorang murid Akademi Tianhuang dan seorang prajurit di bawah panji rajaku. Aku tidak bisa membunuhnya begitu saja. Jika tidak, itu akan membuat para prajurit dari kekuatan lain menjadi dingin. Ya, kamu tidak bisa membunuhnya secara terbuka, tapi kamu bisa merencanakannya secara diam-diam. Pengurus Liao sepenuhnya memainkan peran sebagai guru berkepala anjing dan menghasut pembunuhan tersebut. Dengan kekuatan istana Chang kita, sangat mudah untuk membunuh murid dengan kekuatan kecil, dan itu dapat dilakukan secara diam-diam, tanpa ada yang mengetahuinya, atau bahkan diketahui siapa yang melakukannya. Sangat mudah bagi orang-orang dari kekuatan lain untuk menghadapinya. Raja ini dapat melakukan apapun yang dia suka, tetapi Akademi Tianhuang tidak dapat melakukannya. Ketika Akademi Tianhuang mencapai puncaknya, itu memperlakukan saya dengan baik. Ketika saya menjadi raja sejati, hal itu tidak menekan saya dan membiarkan saya tumbuh dewasa. Raja ini masih mencintai Akademi Tianhuang sekarang, dan biasanya kurang lebih melindungi Akademi Tianhuang, meskipun Akademi Tianhuang telah menurun. Itulah mengapa saya tidak pernah ingin berurusan dengan orang-orang di Akademi Tianhuang, dan saya tidak ingin melakukan apapun. Sosok merah berkata demikian. Tentu saja Raja Chang tidak perlu mengambil tindakan. Bawahan bisa mengatur segalanya, dan itu harus dilakukan tanpa ada yang menyadarinya. Pramugara Liao berkata dengan cepat. Apa perbedaan antara seranganmu dan serangan raja ini? Ini bukan yang diinginkan raja. Sosok merah itu mendengus, dan berkata lagi, orang itu Zuo Sue secerdas hantu. Jika kamu mengirim seseorang untuk membunuh Lu Chen, kamu tidak akan bisa lepas dari pandangan pria itu. Saya bisa meminjam pisau untuk membunuh orang tanpa menggunakan orang kuat di mansion. Kata kepala pelayan Liao, jika kamu ingin memikirkannya, orang tidak akan mengetahuinya, kecuali kamu tidak melakukannya. Namun sosok merah itu menggelengkan kepalanya, dan berkata lagi, tidak peduli siapa yang meminjam pisau itu, pasti ada petunjuknya. Jika bocor, apakah reputasi rajaku akan hilang? Itu milik keracunan. Butler Liao benar-benar tidak punya pilihan selain mengemukakan ide yang buruk, dan segera disela oleh sosok merah itu. Kemarin, para petinggi mengirim perintah kepada raja ini, memintaku mengirim lebih banyak orang ke negeri yang kacau untuk mengkonsolidasikan kota mercusuar umat manusia. Di tempat yang kacau, umat manusia kita selalu berada di atas angin, dan jumlah orang yang mempertahankan kota relatif stabil. Mengapa kita tiba-tiba perlu menambah pasukan? Butler Liao bertanya. Di atas mengatakan bahwa situasi pertempuran di negeri yang kacau tidak baik. Bahkan klan Ming,
yang tidak terlalu sering berpartisipasi dalam perang, secara tak terduga mengikuti 3 klan monster dan binatang untuk menyerang kota Fenghuo. Sosok merah berkata, dengan satu lagi klan Ming, umat manusia tidak akan memiliki banyak keuntungan di negeri yang kacau ini, dan tidak mungkin mempertahankan kota Fenghuo tanpa menambah pasukan. Apa yang dimaksud Raja Chang adalah memanfaatkan tempat kacau di mana terjadi penambahan pasukan. Pengurus rumah tangga Liao bertanya dengan hati-hati. Itu tidak membuat keributan, raja ini tidak terlalu berbahaya, membuat keributan tentang peristiwa besar umat manusia. Sosok merah itu menyangkalnya, tapi kemudian berkata, bukankah Lu Chen mampu memenggal kepala orang bijak tulang giok? Prajurit hebat seperti itu harus digunakan kembali dan diberi tugas penting. Jangan biarkan dia tinggal di Akademi Tianhuang tanpa bayaran, raja ini mengirim dia untuk menjaga kota Fenghuo di tempat yang kacau, dan berlatih dalam pertempuran. Raja Chang bijaksana. Mendengar ini, pramugari Liao tiba-tiba tersadar, dan dia sangat terkesan dengan keburukan Raja Chang. Ini adalah pisau pinjaman yang sebenarnya untuk dibunuh. Terlebih lagi, Minglah yang meminjam pisau dan membunuh orang dengan jelas, tapi tidak ada yang bisa menemukan masalahnya. Tempat hantu di negeri kacau itu penuh dengan medan perang, dan itu adalah makam orang suci. Ada banyak orang bijak tulang giok yang binasa di sana, dan Lu Chen tidak terkecuali. Meskipun Lu Chen kuat dalam pertempuran dan memiliki kekuatan untuk membunuh orang suci tulang giok, wilayahnya masih merupakan orang bijak bertubuh emas, dan selalu ada celah antara dia dan orang suci tulang giok. Begitu berada di medan pertempuran, terutama medan pertempuran Jade Bonsein, seorang petarung seperti Lu Chen yang hanya memiliki kekuatan tempur tetapi levelnya tidak cukup pasti akan mati dalam pertarungan kelompok. Saat itu, Lu Chen meninggal di medan perang dan menjadi manusia Yuguang. Tidak ada yang bisa menyalahkan Raja Chang. Siapa yang menyuruh Lu Chen menjadi begitu luar biasa sehingga semua orang di seluruh wilayah tahu bahwa dia memiliki kekuatan untuk memotong orang suci tulang giok. Dengan kekuatan tempur ini, akan bertarung di tempat yang kacau. Tidak peduli bagaimana Anda mengatakannya, Anda bisa mengatakannya. Selain itu, seruan untuk menambah pasukan ke negeri yang kacau bukan untuk merekrut Lu Chen saja, tetapi juga untuk merekrut orang suci dari kekuatan lain. Siapa yang tahu maksud sebenarnya dari Raja Chang? Aku serahkan masalah ini padamu. Itu harus dilakukan dengan benar, dan Lu Chen harus diizinkan memasuki negeri yang kacau itu dengan lancar. Kata sosok merah itu harus dilakukan dengan benar, dan Lu Chen harus memasuki negeri yang kacau untuk berlatih. Pengurus Liao menjawab, dan memikirkan sesuatu, jadi dia berkata, sejauh yang saya tahu, Lu Chen memiliki pasukan kecil dengan sekitar 5.000 orang. Mereka sangat kuat dan dapat berperang melawan orang suci. Dikatakan bahwa pasukan ini adalah Lu Chen. Dikultivasikan dengan hati-hati, itu sudah menjadi tangan kanan Lu Chen, bisa dikatakan sebagai baby bam Lu Chen. Apa nama pasukan ini? Sosok merah itu bertanya. Legiun Fanatisme, kata pramugari Liao. Namanya cukup liar, dengan sedikit rasa, raja ini menyukainya. Sosok merah itu tertawa keras, dan berkata lagi, kalau begitu, pasukan fanatik ini juga sedang direkrut, ikuti Lu Chen ke negeri kekacauan. Namun, 1.000 anggota legiun ini adalah pejuang roh, mungkin bawahan Raja Roh. Butler Liao berkata begitu. Jangan terlalu peduli padanya, dan Raja Ling tidak mau bekerja sama denganku, mengapa aku harus menjaga Raja Ling? Berbicara tentang spirit Rache, sosok merah itu kembali marah, dan berkata, ada 5.000 anggota fanatik legion, tidak satupun dari mereka yang tersisa, dan semuanya telah direkrut. Kamu bisa segera melakukannya. Ya, pramugara Liao menjawab, lalu berdiri dan mundur, meninggalkan aula. Setelah melangkah keluar dari gerbang aula, wajah Steward Liao menjadi gelap, dengan ekspresi kesakitan di wajahnya, dan dia bergumam tidak puas. Gaji bulanan 1 bulan, hilang begitu saja, sungguh bencana. Nyatanya, Raja Chang rindu soal kerjasama dengan Raja Ling. Tidak ada yang bisa membujuk Raja Chang sebelumnya. Raja Chang lah yang menganggap dirinya tinggi dan memintanya. Hanya saja Raja Chang tidak bisa melewati dirinya sendiri, sehingga ia harus mencari seseorang untuk melampiaskan amarahnya. Dan dia, untuk menyanjung Raja Chang, sebenarnya mengakuinya sebagai Raja Chang, dan menyalahkan Raja Chang. Pada akhirnya, setelah melakukan begitu banyak hal, dia tidak hanya tidak diberi imbalan, tetapi dia juga dihukum. Benar-benar hantu, gaji bulanannya sangat tinggi.
Selain sejumlah besar batu roh bergaris biru, ia juga memiliki 20 orang bijak bergaris 7 yang relatif kaya. Namun kini, karena sanjungan dan celaan yang salah, gaji bulanan bulan ini hilang, dan ia akan menjadi hantu jika tidak merasakan sakit. Pada saat yang sama, di aula utama, hanya ada sosok merah yang berdiri tegak dan kesepian, tapi kepalanya terkulai dan dia menghela nafas, terlihat sangat dekaden. Bentak, tiba-tiba, tamparan keras terdengar, bergetar maju mundur di aula. Tamparan itu bukan ditampar oleh orang lain, melainkan sosok merah itu menamparkan dirinya sendiri. Raja apa ini? Aku paling suka mati. Pada awalnya, ketika Raja Ling pertama kali tiba di daerah ini, apa yang dipikirkan Raja ini? Langsung menemui Raja Ling untuk bekerja sama, sudah berakhir, apa yang Raja tunggu? Tidak apa-apa sekarang, tapi ketika Raja Ling dan Raja Xiao datang untuk bekerja sama, Raja ini benar-benar, jika kamu tidak mencoba mati, kamu tidak akan mati. Sosok merah itu merosot di kursi tinggi, dan tenggelam dalam segala macam pemikiran tentang kehidupan, segala macam penyesalan, dan segala macam pemikiran tentang menabrak tembok selatan. Pada awalnya, itu karena dia telah melebih-lebihkan dirinya sendiri dan memandang rendah Raja Roh tingkat rendah, yang hanya memiliki orang suci bertato tulang, dan merasa bahwa Raja Roh tidak dapat melarikan diri di wilayahnya, jadi dia memutuskan untuk tidak menghubungi Raja Roh untuk saat ini, yang menyebabkan situasi saat ini. Xiao Ying dari Istana Qingming dimanfaatkan secara cuma-cuma, dia sangat menyesalinya, dia merasa satu tamparan di wajahnya sendiri tidak cukup, dan dia seharusnya menamparkan 10.000. Manfaat bekerja sama dengan Raja Ling, tentu saja, ini adalah kesempatan baginya untuk mendapatkan hak tertentu untuk berbicara di kalangan tingkat tinggi umat manusia. Lu Chen, kamu membawa Raja Ling ke Istana Qingming, dan melewatkan acara penting Raja ini, jadi jangan salahkan Raja ini karena membunuhmu. Sosok merah itu tiba-tiba meraung dengan marah, dan raungannya begitu kuat hingga seluruh aula terguncang hingga hampir runtuh. Akademi Tianhuang, kembali gunung. Di lembah pegunungan terpencil, auranya rendah, hanya 190.000 kali. Aura dengan kelipatan rendah sangat tidak disukai oleh prajurit Zongzu, tetapi ada satu pengecualian, dan itu adalah Lu Chen. Meskipun Lu Chen adalah ahli energi spiritual, dia memiliki persyaratan ketat dalam konsentrasi energi spiritual. Ini ditentukan oleh 9 naga Gui Yijue, dan dia tidak bisa menahannya sama sekali. 3 hari kemudian, seperempat aura di sini terkuras. Dengan aura yang cukup untuk diserap, dan berkah energi khusus dari tanah para dewa dan daging, budidaya Lu Chen berkembang sangat cepat. Pada saat ini, tubuhnya dipenuhi cahaya keemasan, dan tubuh emas telah mencapai tahap kesempurnaan, dan dia telah menyentuh penghalang yang tidak dapat dijelaskan dan tidak diketahui. Itu adalah belenggu, sebuah belenggu untuk melepaskan diri dari martabat. Selama Anda menerobos belenggu ini, menerobos lapisan penghalang itu, dan resmi menjadi orang suci. Ini 3-5 hari lebih cepat, 15 hari lebih lambat, dan kita harus menerobos. Lu Chen memutuskan bahwa langit tidak akan bergerak, dan dia akan tetap berada di jalan kematian di sini, dan jika dia tidak memasuki orang bijak, dia akan meninggalkan jalan tersebut. Lu Chen, saat ini, Zuo Sui datang mencarinya, dan Lu Chen memutar matanya karena marah. Din, tidakkah kamu melihat nafasku melonjak dan aku berada pada saat kritis? Lu Chen berkata dengan marah. Aku tahu, kamu akan menjadi suci, dan dekan harus melindungi hukum untukmu di luar daripada mengganggumu. Namun, situasi di negeri yang kacau ini tidak baik, dan diperlukan peningkatan pasukan dalam skala besar untuk mempertahankan kota Suar tempat umat manusia ditempatkan. Jadi, Rumah Changwang mengeluarkan perintah pemanggilan, dan semua pasukan akan mengirim orang ke negeri yang kacau, dan Anda juga ada dalam daftar panggilan. Din, aku harus datang untuk memberitahumu. Zuo Sui berkata dengan wajah pahit, sangat tidak berdaya. Hei, negeri kekacauan, itulah medan perang orang suci. Mendengar ini, Lu Chen melompat dan meledakkan kam di tempat, saya hanya seorang yang mulia emas, saya bahkan belum memasuki orang suci, dan Istana Chang meminta saya untuk pergi ke medan perang orang suci, kan? Dia mengenali orang yang salah. Bantu aku memeriksa, apakah ada orang lain yang bernama Lu Chen di area ini. Dalam perintah perekrutan Istana Raja Chang, Lu Chen dari Akademi Tianhuang direkrut berdasarkan namanya. Menurutmu berapa banyak Lu Chen yang ada di akademi kita? Zuo Sui berkata dengan wajah kosong. Sial,
Apakah bajingan itu yang menaruh dendam padaku dan sengaja memasukkanku ke dalam daftar rekrutmen? Lu Chen marah, dan berkata lagi, orang yang bermusuhan denganku di Istana Chang mungkin adalah Ning Feng, kan? Tapi orang ini berasal dari tanah air timur, dan dia masih pendatang baru di Istana Chang. Miliknya status di Istana Chang mungkin tidak setinggi pergi ke sana. Kemampuan apa yang dia miliki untuk menambahkan saya ke daftar rekrutmen? Petik 2. Kamu benar-benar memiliki musuh di mana-mana. Kamu memiliki lebih banyak musuh daripada anjing. Zuo Sue menghela nafas, lalu menjelaskan, menurut praktik sebelumnya, daftar rekrutmen disusun oleh pejabat tingkat tinggi Istana Chang, dan kemudian hanya dapat dirilis setelah Raja Chang setuju. Ini bukan hanya masalah hanya memasukkan orang ke dalamnya. Itu lebih aneh lagi. Saya tidak mengenal pejabat tinggi Istana Chang, dan saya tidak memiliki kontak apapun dengan mereka. Mengapa mereka jatuh cinta kepada saya? Lu Chen menghirup udara keruh, mendorong tangannya perlahan, dan perlahan pulih. Dia melompat dengan keras tadi, yang sebenarnya sangat berbahaya, karena dia gelisah secara emosional sebelum menyita kekuatannya. Tapi bagus sekali, Jiulong Guyi Jue relatif stabil, tidak seperti latihan lain yang mudah membuat gila, jadi dia baik-baik saja. Tapi Anda harus memetik hasilnya secepatnya, jika tidak, lama-lama, entahlah jika energi sebenarnya akan terbalik dan Anda akan meledak di tempat. Kamu menjadi pusat perhatian baru-baru ini. Bahkan Feng Zha telah dipenggal. Kamu tidak bisa mengatakan bahwa kekuatan tempurmu tidak berubah. Jika mereka tidak merekrutmu, siapa yang akan mereka rekrut? Saya hanyalah seorang yang mulia emas, dan saya tidak memenuhi syarat untuk memasuki tanah kekacauan. Bolehkah saya pergi setelah saya menjadi suci? Dekan bilang itu tidak ada gunanya. Dekan berharap kamu akan pergi ke negeri yang kacau setelah memperbaiki tulang giok. Itu sangat mudah. Din, perintah panggilan ini terlalu aneh. Menurutku ini ditujukan padaku. Tidak hanya untukmu. Siapa lagi? Semua orang di Legiun Fanatikmu berada dalam lingkup perekrutan. Aku pergi, pasukanku memiliki patung emas, mereka tidak memiliki kekuatan untuk membunuh orang suci. Mendengar ini, Lu Chen menjadi cemas, dan bahkan suaranya memekakkan telinga. Tidak apa-apa jika Istana Chang merekrut saya, mengapa mereka harus direkrut? Bukankah Istana Chang tahu bahwa mengirimkan pasukan yang mulia emas untuk berperang di medan perang? Orang suci akan dengan mudah melenyapkan seluruh pasukan. Dekan ini merasa jika Istana Chang hanya merekrutmu, tidak apa-apa, dan pasukanmu juga direkrut, maka akan ada masalah besar. Zuo Sue berpikir sejenak, lalu berkata, kamu pasti telah menyinggung bos tertentu di Istana Chang. Mereka ingin menangkapmu dan kaki tanganmu. Inilah ritmenya. Dekan juga anggota partai saya, apakah mereka sudah merekrut dekan? Lu Chen bertanya. Tentu saja tidak, kecuali Raja Chang, siapa yang berani menerima ide dekan? Zuo Sue tertawa, dan berkata dengan bangga, terakhir kali Raja Chang mengirim dekan ke tempat kekacauan, itu karena dekan berhutang banyak padanya dan sengaja memukuli saya. Biasanya, Raja Chang masih mentraktir dekannya lumayan. Dalam keadaan normal, dekan tidak akan direkrut untuk pergi ke tempat berbahaya. Begitu, Lu Chen mengangguk, tetapi dia sudah memiliki perhitungan di dalam hatinya, mengetahui siapa yang mengincarnya. Selain Raja Chang, siapa lagi yang bisa melakukannya? Selama Anda memikirkan Linghua, Anda bisa menebak bahwa itu adalah Raja Chang. Secara tidak sengaja, dia mendesak Xiao Ying untuk bekerja sama dengan Linghua. Raja Chang akan sangat marah jika mengetahui hal ini. Hanya saja dia tidak menyangka Raja Chang memiliki pikiran sekecil itu, ingin membalas dendam padanya, dan menggunakan trik berbahaya seperti itu, dia pun menerimanya. Pada hari kerja, Istana Chang sering merekrut orang untuk berperang di negeri yang kacau, tapi tidak akan mengeluarkan perintah pemanggilan. Setelah benda ini dirilis, akan ada perintah dari pimpinan umat manusia untuk merekrut pejuang, atas nama umat manusia, pergi ke medan perang, dan berperang melawan musuh. Zuo Sue menatap Lu Chen dengan tatapan tak berdaya, dan kemudian bertanya, semua prajurit yang direkrut berjuang untuk umat manusia, jadi mereka harus pergi. Apa yang harus kamu lakukan? Inilah perintah umat manusia. Jika kamu ingin berjuang demi umat manusia, kamu harus pergi. Bolehkah aku pergi? Hanya saja saudara-saudara dari Legiun kita belum disucikan. Cukup berbahaya bagi mereka untuk pergi ke negeri yang kacau dan berpartisipasi dalam medan perang orang suci. Din, bisakah kamu memberitahu Raja Chang untuk
Menunda pasukanku selama sebulan. Lu Chen mengerutkan kening dan berkata begitu. Tidak mungkin. Begitu perintah pemanggilan dikeluarkan, berarti situasinya mendesak dan tidak bisa ditunda. Zuo Sue berkata dengan sungguh-sungguh, siapapun yang tidak mematuhi perintah pemanggilan akan ditembak mati. Sangat mesum. Itu sangat mesum. Kalau begitu aku tidak punya pilihan selain pergi. Jika hanya kamu yang pergi, dengan kekuatan dan kecepatanmu, dekan dapat yakin, tetapi pasukanmu akan. Ekspresi Zuo Sue menjadi semakin serius, dan dia berkata dengan penuh perhatian, Legiun yang mulia emas yang memasuki medan perang para suci seperti kawanan domba yang memasuki kawanan serigala, dan tidak akan ada sampah yang tersisa. Itu belum tentu benar. Legiunku juga memiliki kekuatan dan sarana tempur tertentu, dan dapat bertahan dalam situasi putus asa. Kata Lu Chen, di medan perang para santo tulang giok adalah kekuatan utama. Hampir semua pasukanmu adalah santo emas, jadi sulit untuk bertahan hidup. Zuo Sue berkata lagi, maka mereka hanya bisa menganggapnya sebagai pengalaman paling berbahaya, dan yang selamat semuanya adalah elit. Lu Chen berkata begitu, omong kosong, semua orang di pasukanmu adalah elit, oke. Tidak boleh kehilangan satu pun. Kata Zuo Sue, oke, mari kita berhenti bicara yang tidak masuk akal, kapan perintah pemanggilan mengharuskanmu pergi ke negeri kekacauan? Lu Chen bertanya, besok siang, titik pertemuannya di Changwang Mansion. Zuo Sue menjawab. Setelah mendengarkan, Lu Chen membuka langkah kontrol cahaya, dan sosok itu berkedip, dan sosok itu menghilang dalam sekejap mata. Zuo Sue awalnya ingin mengatakan sesuatu, tetapi Lu Chen telah menghilang, jadi dia ditinggalkan sendirian di tengah angin. Lu Chen kembali ke halaman, mengumpulkan semua prajurit legiun, memberitahu semua orang tentang perintah pemanggilan, dan mengumumkan ekspedisi besok. Ini semua salah Fei Long, mulut gagaknya berbicara, hal baik tidak datang, hal buruk datang. Harimau kurus itu berdiri, menunjuk ke hidung naga gendut itu dan mengutuk, bocah gendut sialan, legiun fanatik kita benar-benar telah berpartisipasi dalam medan perang para suci, dan sekarang sesuai keinginanmu, apakah kamu bahagia? Itu bukan urusanku, aku hanya berbicara santai, bagaimana aku tahu itu benar? Fei Long tampak sedih, ingin menangis tetapi tidak menangis. Jika saya mengetahui hal ini sebelumnya, saya tidak akan berbicara omong kosong terakhir kali, mengatakan bahwa legiun fanatik akan berperang di medan perang para suci. Sekarang tidak apa-apa, ini nyata, pasukan fanatik memasuki medan perang para suci, dan mereka tidak tahu apakah mereka akan dimusnahkan sepenuhnya. Di antara seluruh pasukan, hanya Sangguan Jin yang menjadi orang suci dan mengembangkan kekuatan karakternya. Dan Lingyan awalnya adalah seorang suci, tetapi sekarang dia juga memiliki tulang bertato. Jika Anda menambahkan Raja Roh, totalnya hanya ada 3 orang suci, tetapi tidak ada orang suci tulang giok. Dan para legioner lainnya, termasuk dia, semuanya adalah yang mulia emas, bagaimana mereka bisa melawan medan perang suci? Gila, mengirim sekelompok yang mulia emas ke medan perang orang suci, apakah ini menyerahkan kepala mereka? Pada saat ini, Lingyan berteriak dan sangat keberatan, Lu Chen, jangan pergi, paling buruk, kembali ke Wastelen Timur dan berlatih di linggu kita. Ini melawan musuh, kamu tidak bisa mundur. Sejak Legiun Fanatik didirikan, dalam perjalanannya, mereka tidak menghadapi terlalu banyak bahaya, dan tidak ada yang mati. Semuanya berjalan dengan baik, tapi kali ini, Legiun akan menghadapi tantangan terbesar. Kita tidak bisa mundur, jika tidak maka akan mempengaruhi Daosin kita, dan akan sulit untuk dikembangkan di masa depan. Meskipun wilayah kita rendah, kekuatan tempur kita tidak lemah, dan kita memiliki sarana yang memadai. Bukan tidak mungkin untuk bertahan hidup di medan perang para suci. Saya telah memutuskan untuk memimpin saudara-saudara saya ke negeri kekacauan, menjungkir balikkan dunia di medan perang para suci, dan menyelesaikan pengalaman tersulit. Lu Chen tidak setuju dengan pendapat Lingyan, tetapi menerima perintah pemanggilan, bukan pembelot. Saya akan mengikuti bos sampai mati. 5.000 legioner merespons secara serempak, dan suaranya menyebar ke seluruh Akademi Tianhuang. Gila, kalian semua gila. Lingyan berkata dengan cemas. Lingyan, apakah kamu ingin menjadi pembelot? Lu Chen bertanya dengan tegas. Saya adalah komandan pengawal kekaisaran ras roh. Saya telah mengalami ratusan pertempuran. Saya telah bertempur bahkan dalam pertempuran yang paling berbahaya sekalipun. Apakah saya akan menjadi pembelot?
Mendengar ini, Ling Yan meledak, saya khawatir pasukan dengan potensi besar ini akan dikalahkan di tempat kacau itu dengan sia-sia. Mereka masih yang mulia emas, mereka belum menjadi suci, dan kekuatan tempur mereka belum ditingkatkan. Ini sudah berakhir untuk sekelompok orang suci tulang giok. Medan perang para santo tidak semuanya santo tulang giok, masih banyak santo karakter dan santo tato tulang. Pokoknya, pasukan kita bertempur di tempat yang kacau. Cobalah untuk menghindari pertempuran dengan orang-orang suci tulang giok, dan kurangi melawan orang-orang suci yang bertato tulang, dan serahkan pada pasukan suci umat manusia. Petik 2. Bagaimana dengan kita? Kita berspesialisasi dalam melawan orang-orang suci yang berkekuatan, bukankah ini mudah untuk legiun kita? Seperti yang dikatakan Lu Chen, dia belum pergi ke tempat yang kacau, tetapi dia sudah membuat pengaturan. Meskipun prajurit legiun belum disucikan, tubuh emas mereka telah dikembangkan dengan sempurna. Jika Anda menempatkan siapapun di luar, Anda dapat mengalahkan level yang sama. Lebih penting lagi, sebelum Lu Chen mengambil tindakan pencegahan, dia menemukan 3 keterampilan tempur tingkat menengah yaitu pedang, dan senjata, dan menggunakannya sebagai keterampilan tempur umum legiun, yang ditingkatkan keterampilan tempur prajurit legiun. Sudah beberapa hari sejak saya meningkatkan keterampilan tempur saya. Jika tidak ada kecelakaan, para prajurit legiun seharusnya sudah menguasai keterampilan tempur umum yang baru, dan kekuatan tempur mereka juga telah meningkat pesat. Jika itu 1 lawan 1, bahkan jika mereka tidak dapat membunuh orang bijak yang kuat, mereka masih memiliki kekuatan untuk melawan orang bijak yang kuat. Terlebih lagi, pasukan fanatik bertarung secara keseluruhan, dengan berkah formasi pertempuran besar dan kecil yang kuat, serta bantuan lingkaran sihir, jimat dan organ, serta kelompok perisai naga gemuk untuk meningkatkan kekuatan pertahanan. Dengan kelompok petarung yang begitu kuat, belum lagi para suci dengan tulang yang kuat, bahkan para suci dengan tato tulang pun bisa dikalahkan. Hanya saja Lu Chen tidak ingin melihat kematian di antara legiun, jadi dia memilih rencana yang hati-hati. Maksudmu, kesemek hanya dipetik saat sudah empuk? Ling Yan bertanya, jika kamu tidak memilih yang lunak, bukankah kamu memilih yang keras, dan kamu harus menggerogoti gigimu? Lu Chen berkata dengan marah. Bukan itu maksudku, aku juga setuju dengan mencubit buah kesemek. Ini senjata ajaib untuk menang dan melindungi dirimu sendiri. Nada suara Ling Yan melembut. Sekarang giliranmu, bagaimana kamu melatih 1000 prajurit roh? Lu Chen bertanya, kami ras roh terlahir dengan anugerah anak panah dan busur, apa yang saya ajarkan kepada mereka, mereka cepat memahaminya. Hanya saja, fondasi mereka lemah, pencapaian mereka dalam memperbaiki anak panah tidak cukup, dan kekuatan memadatkan panah esensi sejati tidak cukup, dan sifat mematikannya saja tidak cukup. Ling Yan berhenti sejenak, dan berkata lagi, namun, mereka menggunakan panah esensi sejati yang kuat untuk menutupi kekurangannya, dan mereka memiliki tingkat mematikan tertentu, disebut tukang reparasi panah, mereka bisa dianggap sebagai pemanah yang hebat. Jadi, bisakah tim pemanahku menyebabkan kerusakan pada orang suci itu? Lu Chen bertanya lagi, dengan kemampuan mereka saat ini, mereka bukanlah ancaman besar bagi orang suci tulang giok, mereka adalah ancaman tertentu bagi orang suci tulang, dan mereka lebih mematikan bagi orang suci tulang. Ling Yan berpikir sejenak, dan kemudian menjelaskan dengan cara yang lebih spesifik, sehingga Lu Chen dapat memahami kekuatan dari para pembudidaya setengah panah ini. Orang suci yang berbudi luhur biasa ditembak oleh hujan anak panah, dan mereka akan mati dalam jarak yang sempit, nyawa, jika itu adalah orang suci dengan tulang bertato, mereka akan mati dan terluka 9 kali. Adapun sage tulang giok, paling banyak, dia akan terluka ringan, yang tidak banyak berguna. Petik 2. Kekuatan seperti itu sudah cukup untuk saat ini, biarkan mereka meningkatkan kekuatan tempur mereka dalam pertarungan sebenarnya. Lu Chen berpikir sejenak, lalu bertanya, berapa banyak anak panah asli yang telah dilemparkan, apakah itu cukup? Slender Tiger merancang cetakan panah untuk memperkuat kekuatan, Fat Dragon membantu melemparkan panah secara bertahap, kecepatannya sangat cepat, total 100 juta anak panah esensi asli dilemparkan, 100.000 anak panah untuk masing-masing 1000 pemanah, cukup untuk menembak 100.000 anak panah rain, kamu bisa bertarung dalam banyak pertempuran. Ling Yan berhenti sejenak, dan berkata lagi, hanya saja batu roh bergaris biru berkualitas tinggi yang kamu berikan semuanya sudah habis. Tidak apa-apa, aku masih memiliki stok batu roh bergaris biru itu. Jika perlu,
Aku akan mengambil 100 juta kati lagi untuk membuat panah. Lu Chen melambaikan tangannya dan berkata dengan anggun. Awalnya Ling Yan tidak mau melatih pemanah, tapi untungnya dia bertahan dan itu sangat berguna. Pada saat itu, akan ada pasukan penjaga hujan panah, dan legiun fanatik akan mampu meningkatkan tingkat kelangsungan hidup di medan perang suci. Setelah itu, Lu Chen dan sekelompok saudara inti mempelajari berbagai taktik, terutama bertujuan untuk bertahan hidup di medan perang para suci. Faktanya, isi inti penelitian ini hanya satu kata, go. Situasi legiun fanatik saat ini jelas bukan kekuatan utama di medan perang para suci, tetapi paling banyak digunakan sebagai umpan meriam. Jika Anda tidak ingin menjadi umpan meriam, Anda harus menjadi seekor anjing. Selama Anda bertahan sampai akhir, itulah kemenangan. Beberapa jam kemudian, Lu Chen meminta kerumunan itu untuk bubar, dan berjalan kembali ke kediamannya. Besok akan berangkat ekspedisi, dan hanya tinggal setengah hari lagi, dan dia terlalu malas untuk kembali ke gunung belakang untuk berlatih, jadi dia hanya berendam dalam darah binatang buas di kediamannya dan memikirkan tentang kehidupan. Di tengah malam, 10 aura kuat datang dari luar. Lu Chen segera berhenti merendam darah binatang itu dan membuka jendela untuk melihat keluar. Hanya bisa dikatakan bahwa di paviliun tidak jauh dari situ, ada nafas orang suci yang melonjak. Dan orang yang tinggal di paviliun itu adalah 10 pelayan. Sebelumnya, ketika legiun dipanggil, 11 orang tidak datang, 10 di antaranya adalah pelayan, dan satu lagi adalah Linghua. Lu Chen tahu bahwa mereka tidak datang, mungkin karena mereka berada pada saat kritis dalam berkultivasi, jadi dia tidak mengganggu mereka. Tanpa diduga, 10 pelayan itu menerobos di tengah malam, yang membuatnya sangat gembira. Pada saat ini, legiun fanatik memiliki 10 orang suci lagi, yang tentunya merupakan suatu kegembiraan yang luar biasa. Keesokan paginya, matahari terbit, dan bumi penuh semangat dan vitalitas. Para prajurit legiun berkumpul di alun-alun kecil satu demi satu, siap berangkat. Kali ini, 10 pelayan muncul, dan mereka datang dengan nafas yang terengah-engah. Benar saja, ke-10 pelayan itu berhasil menembus belenggu yang telah lama mereka kurung, dan akhirnya lepas dari martabat mereka dan menjadi suci. 10 pelayan telah disucikan. Menjadi orang suci itu baik. Saya telah bekerja keras untuk berlatih, tetapi saya tidak bisa menjadi orang suci. Saya merasa sangat tidak nyaman. Aku juga hampir mematahkan belenggu itu, tapi aku tidak bisa. 10 pelayan keluarga telah lama menjadi tubuh emas yang terhormat. Oke, sudah terlambat untuk menjadi orang suci sekarang. Hal ini membuat banyak orang di fanatik legion iri. Ada 10 orang suci lagi yang berbudi luhur. Sang Guan Jin memandangi 10 pelayan itu dengan ekspresi gembira. Dia dan Ling Yan adalah orang suci di seluruh pasukan, dan Ling Yan adalah master jarak jauh, dan dia adalah satu-satunya dalam pertempuran jarak dekat. Sekali bertarung, tekanannya akan besar. Sekarang, dengan 10 orang suci lagi di legion, tekanannya tidak terlalu besar. Tuan, kita terlambat. 10 pelayan datang dengan penuh gaya, berjalan ke arah Lu Chen, dan membungkuk dengan anggun. Selamat, cantik. Lu Chen terkekeh, lalu melihat ke kiri dan ke kanan, dan berkata, ratumu belum meninggalkan rumah, jadi dia pasti berada pada saat kritis dalam berkultivasi, bukan? Kami tidak tahu. Ke-10 pelayan itu menjawab serempak. Oke, biarkan dia mundur dengan baik. Ini sudah larut, kita berangkat. Dengan lambaian tangannya yang besar, Lu Chen memimpin pasukan keluar. Faktanya, Lu Chen tidak menghitung Linghua dalam ekspedisi ini. Linghua sangat penting bagi umat manusia, dan memikul tanggung jawab berat untuk menandatangani aliansi dengan umat manusia. Jika ada kesalahan di negeri semrawut itu, tidak apa-apa. Terlebih lagi, Linghua selalu ingin meningkatkan wilayahnya secepat mungkin, dan tidak ingin menjadi raja roh yang tidak sesuai dengan namanya. Raja dari ras roh seharusnya berada pada level raja yang sebenarnya. Bahkan jika Linghua tidak bisa menjadi raja yang sebenarnya, maka dia harus memperbaiki tulang gioknya. Jika tidak, dia tidak akan memiliki kepercayaan diri untuk berurusan dengan petinggi umat manusia. Dan para petinggi umat manusia tidak pernah datang untuk bernegosiasi dengan Linghua. Semua orang mengerti maksudnya, yaitu mereka berharap alam Linghua lebih tinggi, sehingga mereka bisa berhubungan. Oleh karena itu, Linghua harus terus mundur, sebaiknya sampai mati, sampai tulang gioknya diperbaiki. Meskipun aura Akademi Tianhuang tidak cukup baik, Lu Chen telah lama memberi Linghua pil Jiwen Sein,
totalnya 500 buah. Kemudian, dia memenangkan hadiah kompetisi Sein dan memberi Linghua 1000 lagi. Ada 7 pil bijak untuk cadangan. Dengan begitu banyak sumber pil yang harus diminum, sudah pasti cukup bagi Linghua untuk memperbaiki tulang gioknya. Begitu Lu Chen keluar dari gerbang gunung, dia melihat seseorang berdiri di luar gerbang, itu adalah Zuo Sue. Zuo Sue mengenakan jubah sarjana Tianhuang, dengan tangan di belakang punggung, menatap matahari. Dia tampak halus dan sopan, dan dia sama sekali tidak terlihat menggoda. Din, apakah kamu di sini untuk mengantarku pergi? Lu Chen bertanya sambil tersenyum. Berikan wol itu, dekan memikirkannya selama 3 hari 3 malam, dan memutuskan untuk mengirim dirinya keluar. Zuo Sue berbalik, dan ketika dia membuka mulut untuk berbicara, dia tidak bisa digambarkan sebagai orang yang lembut, tetapi sikap lucunya terlihat sepenuhnya. Dekan bermaksud kamu ingin pergi ke tempat kacau itu bersama kami. Lu Chen menebak. Anda menebaknya dengan benar, 100 poin, tidak ada imbalan. Zuo Sue mengangguk, lalu berkata, kamu, dan pasukanmu, adalah murid terbaik Akademi Tianhuang, tidak, murid terbaik di seluruh wilayah rumah Changwang. Oleh karena itu, ketika kamu pergi ke tanah yang kacau, dekan harus ikuti kamu untuk menjagamu, kalau tidak kamu benar-benar tidak bisa melepaskannya. Linghua masih mundur di akademi. Setelah kita berangkat, tidak akan ada orang kuat di akademi. Mengapa kepala sekolah tidak tinggal dan bantu dia melindungi hukum? Lu Chen berkata begitu. Dengan Paman Li di sini, dekan tidak perlu tinggal. Kata Zuo Sue. Paman Li. Lu Chen tertegun sejenak, lalu berkata dengan marah, itu paman yang sebenarnya, dia perlu menyulam setiap hari, apakah dia punya waktu untuk melindungi hukum? Kamu tidak tahu Paman Li. Faktanya, menyulam hanyalah pekerjaan sampingannya. Tugas utamanya adalah melindungi halaman. Tugasnya adalah melindungi akademi dan paviliun buku. Zuo Sue tersenyum, dan berkata lagi, kami tidak di sini, jika seseorang masuk ke akademi, dia akan menjadi orang pertama yang mencegatnya. Kekuatan tempurnya tidak dapat dihentikan. Zuo Sue bersikeras untuk pergi, tetapi Lu Chen hanya bisa menerimanya dengan senyuman. Zuo Sue adalah orang bijak sejati yang memiliki tulang giok. Terlebih lagi, Zuo Sue adalah seorang bijak tulang giok kuno, dan tulang giok tersebut telah lama dibudidayakan dengan sempurna, dan dia hanya selangkah lagi untuk menjadi raja sejati. Hanya saja Zuo Sue telah mengambil langkah itu selama bertahun-tahun, namun dia belum membuat terobosan. Ada banyak orang bijak dari tulang giok, tetapi hanya sedikit yang bisa menjadi raja sejati. Terlalu sulit untuk menjadi raja sejati. Bagaimanapun, merupakan hal yang baik jika Sein tulang giok yang kuat bergabung dan memperkuat kekuatan tempur legiun fanatik. Siang, di depan gerbang istana Raja Chang, puluhan ribu orang suci telah berkumpul di sini. Orang-orang kudus ini datang dari berbagai kekuatan, 1000 di antaranya adalah Santo tulang giok, dan sisanya adalah Santo Tato Tulang dan Santo Tulang Angin. Ketika Lu Chen memimpin pasukan untuk tiba, penonton segera meledak, menimbulkan sensasi di antara semua orang suci. Sial, ini pertama kalinya Akademi Tianhuang memiliki begitu banyak orang di sini. Apa gunanya memiliki terlalu banyak orang? Hampir tubuh emas yang mulia, hanya ada beberapa orang suci, dan pergi ke tempat yang kacau adalah keberadaan umpan meriam. Direkrut untuk menyerahkan kepala mereka, apakah itu akan menyeret seluruh medan perang? Lu Chen baik-baik saja, dia membunuh pemimpin sekte Yan Luo terakhir kali, tetapi apakah orang lain di Akademi Tianhuang memiliki kekuatan bertarung seperti Lu Chen? Jelas tidak, para yang mulia emas itu sedang bermain-main dengan Lu Chen. Mereka pasti sedang bermain-main, mereka tidak boleh melawan orang suci. Lupakan saja, mereka pergi ke negeri yang kacau, lebih baik tidak pergi ke medan perang, tetap tinggal dan membantu pekerjaan rumah. Penanganannya, mereka tidak cukup berkualitas, ada banyak orang bijak yang berbudi luhur menunggu untuk melakukan pekerjaan sambilan. Hei, Zuo Sue juga ada di sini, dan dekan secara pribadi memimpin tim. Sangat sulit bagi Zuo untuk belajar dari tim yang mulia emas ke tempat yang kacau dan melarikan diri dari kematian. Tidak mudah bagi Zuo Sue untuk menerima begitu banyak murid. Jika mereka semua mati di tempat yang kacau, itu akan menjadi satu kali kembali ke bentuk aslinya. Sejak itu, Akademi Tianhuang benar-benar mengalami kemerosotan dan kemunduran total. Segera, suara keheranan dan ejekan menyebar di antara orang-orang kudus. Lu Chen tidak repot-repot memperhatikan diskusi ini,
dan dia juga tidak punya waktu untuk memperhatikannya. Sebab, ia melihat di antara kerumunan itu, ada beberapa orang yang melirik marah ke arahnya. Itu adalah 40 orang bijak tulang giok, semuanya mengenakan jubah Yan Luo, mereka ternyata adalah anggota Sekte Yan Luo. Aku pergi, ke-40 orang bijak tulang giok dari Sekte Yan Luo telah datang. Bukankah ini menambah lebih banyak musuh bagi kita? Zuo Sue juga melihat 40 orang bijak tulang giok, dan ekspresinya langsung berubah. Selain itu, mereka adalah musuh internal, yang akan menyebabkan masalah serius. Entah apakah mereka akan menusuk pisau dari belakang di medan perang. Jika mereka berani menikam mereka, kami akan membunuh mereka kembali. Kami sudah memiliki lebih dari selusin orang suci di pihak kami. Apa yang Anda takuti lakukan? Lu Chen berkata dengan tenang. Ada lebih dari 10 orang suci, tapi aku satu-satunya orang suci yang memiliki tulang giok, oke. Zuo Sue berkata dengan marah. Dalam hal kekuatan tempur, Sangguan Jin dan yang lainnya tidak lebih buruk darimu. Mereka semua bisa bertarung dengan pesat, saya kira mereka bisa bersaing dengan orang suci tulang giok biasa. Kata Lu Chen, bahkan jika kamu menahan lebih dari 10 orang dari lawan, masih ada lebih dari 20 orang, siapa yang akan menahan mereka? Zuo Sue, jika pasukanku yang terdiri dari 5.000 orang bergabung dan tidak mampu melawan lebih dari 20 orang suci tulang giok, maka tidak perlu ada. Lu Chen sebenarnya mengatakan itu. Bagaimana denganmu? Kekuatan tempurmu kuat, bukankah kamu ingin menahan beberapa? Zuo Sue bertanya lagi. Aku akan menahanmu, dan kalian semua akan menahanku. Aku bertugas membunuh orang. 40 orang suci tulang giok tidak cukup untuk kubunuh. Lu Chen tersenyum. Kamu bisa mendapatkan ini. Keterampilan bertarung pedang panjangmu terlalu kuat. 40 orang bijak tulang giok tidak bisa menahan sebatang dupa dengan satu pisau. Zuo Sue mengangguk, sangat setuju. Kekuatan pedang Lu Chen begitu menakutkan bahkan dia memotong Feng Sha, apalagi orang suci tulang giok di bawah Feng Sha. Pisau panjangku cocok untuk pertarungan 1 lawan 1, tapi tidak untuk digunakan di medan perang, jadi aku akan menggunakan tangan penghancur langit sebagai gantinya. Lu Chen menggelengkan kepalanya dan berkata begitu. Tidak mungkin, Waner tidak ada di sini, dan di medan perang, dia tidak berani menggunakan santian. Dia tidak akan hanya menggunakan cairan esensi spiritual untuk memulihkan kekuatan fisiknya. Barang itu terlalu berharga, dan saya tidak bisa meminumnya beberapa kali, jadi mari kita simpan untuk saat paling kritis untuk menyelamatkan hidup saya. Dia juga berpikir untuk membiarkan beberapa dokter lapangan menggantikan Waner, tapi dia akhirnya menyerah pada gagasan itu. Sebab, di medan perang dengan ribuan pasukan, posisi tempurnya seringkali paling mobile, dan ia harus berlarian, dan dokter lapangan tidak bisa berlarian bersamanya. Para dokter lapangan itu berbeda dengan Waner, mereka tidak sekuat Waner, dan kemampuan perlindungan diri mereka relatif lemah. Jika mereka pergi bertarung dengan Lu Chen, akan sulit untuk mengikuti ritme Lu Chen, dan mereka mungkin tidak dapat memulihkan kebugaran fisik Lu Chen tepat waktu, dan mereka akan mudah terjatuh. Oleh karena itu, Lu Chen tidak bermaksud membawa dokter lapangan bersamanya, karena dia tidak akan terikat dan tidak bisa melepaskan pertarungan. Tanganmu yang menghancurkan langit tidak sekuat tanganmu yang membelah langit. Tidak apa-apa untuk mengalahkan orang suci yang berbutir tulang, tapi itu sudah selesai untuk orang suci yang memiliki tulang giok. Zuo Sue juga menggelengkan kepalanya berulang kali, mengungkapkan keraguan yang ekstrim tentang keterampilan bertarung tangan kosong Lu Chen.